Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Mazmur Daud. Demikian bunyinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur 23 adalah salah satu mazmur yang tidak asing di telinga kita. Telah banyak orang mengkhotbahkannya. Bahkan mazmur ini telah banyak kali dikutip oleh para pengajar, penginjil, dan hamba-hamba Tuhan sebagai sumber motivasi ketika seseorang sedang mengalami tekanan. Mazmur ini, saudara-saudara, bukan saja kata-katanya yang indah, sebagaimana layaknya puisi orang Ibrani, melainkan mengandung kekayaan teologis yang tidak bernilai, sekaitan dengan janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Mazmur ini dituliskan oleh Daud dan digolongkan ke dalam mazmur nyanyian. Disebut demikian karena Daud menyusun puisi ini sebagai ekspresi murni berupa ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam dan sepanjang kehidupannya. Daud merasa bahwa tanpa Tuhan ia tidak dapat menghadapi tantangan kehidupan. Tanpa Tuhan dalam hidupnya, maka hidup Daud menjadi hampa dan sia-sia. Karena itulah saudara-saudara, mazmur ini mengungkapkan sebuah relasi yang intim antara Daud sebagai pribadi yang merindukan Tuhan dan Tuhan yang adalah sumber kedamaian baginya di dalam menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, begitu banyak penggambaran tentang siapa itu Tuhan. Kita dapat menggambarkan Tuhan selaku Raja. Kita dapat menyebut Tuhan sebagai Allah yang akbar, Allah yang besar. Kita dapat menyebut Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Tetapi melalui mazmur ini Daud mau menggambarkan Tuhan seperti seorang gembala,
sebuah kehidupan real bagi Daud sendiri sebagai seorang gembala kambing domba. Jadi saudara-saudara, Daud sendiri mau menyaksikan Tuhan dalam realita kesehariannya. Dan mau mengungkapkan imannya itu dalam konteks kehidupan keseharian itu. Ia menyebut Tuhan selaku gembalanya. Karena ia sadar betul tentang peran seorang gembala. Sebab dia sendiri adalah gembala. Seorang gembala yang baik mempunyai relasi yang intim dengan gembala terhadap domba-dombanya. Membuat domba-dombanya juga mengenal gembalanya. Suara gembalanya ia kenal. Demikianlah yang mau disebutkan oleh Daud. Ketika ia menggambarkan Tuhan selaku gembala. Ia mengenal siapa Tuhan dan Tuhan mengenal dirinya. Bahkan sampai persoalan yang paling kecil dalam hidup Daud. Daud percaya Tuhan mengenal. Karena itulah maka bagi Daud tidak ada alasan untuk tidak dekat dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak selalu bersama dengan Tuhan. Sebab jauh dari Tuhan adalah kebinasaan. Nah, Mazmur ini saudara-saudara mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah jaminan keselamatan. Daud sadar benar bahwa hidup ini tidak mudah. Seseorang selalu berlaku baik terhadap orang lain, tetapi itu belum tentu menjadi jaminan baginya untuk mendapat perhatian dan kasih sayang. Bahkan terkadang kita melakukan kebaikan kepada orang lain, justru orang lain menilai salah kebaikan kita itu. Tetapi Tuhan lain. Daud sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menolak dia. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Sebab di hati Tuhan tidak ada hal lain yang lebih penting, yakni kasih. Itu hal yang dipegang kuat oleh Daud. Tidak ada terbesit sedikit pun rencana jahat dalam diri Tuhan. Sekalipun Daud sebagai domba terkadang jauh dari apa yang diinginkan oleh sang gembala. Hal yang kedua, saudara-saudara, di tengah-tengah menjalani kehidupan ini, Tuhan tidak pernah menginginkan umat gembalaannya itu menghadapi tantangan dengan kekuatannya sendiri. Umat diajak untuk percaya kepada pemeliharaan Tuhan, Providentia Dei. Tuhan diajak untuk mengamini dan mengimani bahwa kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Karena itu saudara-saudara digambarkan kuasa Tuhan yang menjaga dan memelihara umat dengan sebutan gada dan tongkat. Sehingga sekalipun Daud berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkat Tuhan menghiburnya. Menghibur dalam hal apa? Memberi kekuatan baginya untuk melintasi segala ketidakmungkinan. Memberikan jaminan kepadanya bahwa sesulit apapun jalan yang harus ia lalui, Tuhan ada besertanya. Tuhan ada menopangnya. Tuhan ada menyelamatkannya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tak ada hal lain yang diinginkan oleh Daud dalam Mazmur ini selain menikmati keintiman dengan Tuhannya. Sehingga pada ayat yang terakhir dia katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini menggambarkan tentang keintiman antara Daud dengan Allah yang adalah gembalanya. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam Tuhan, dalam konteks kekinian, Mazmur ini datang menyapa kita.
Kita mau diajak untuk menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Gembala yang akan terus menuntun kita menuju ke padang rumput yang hijau. Menuntun kita ke air yang tenang. Tidak ada rencana jahat sedikit pun dalam diri Tuhan untuk mencederai atau mencelakai kita. Mazmur ini mau mengajak kita untuk percaya dan meletakkan seluruh pengharapan kita hanya di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sekalipun keadaan sekarang ini sangat mencekam dan menakutkan, Mazmur ini menjadi jaminan bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita, bahwa gada dan tongkat Tuhan ada menuntun dan mengarahkan hidup kita. Gada itu menjadi keselamatan bagi kita, sehingga Tuhanlah yang akan berperang dan kemenangan akan diberikan kepada orang yang berharap kepadanya.